Oke, lanjut yuk. Kita Kita ulang dari proses update ya. ulang Ulang lagi lagi ya. ya. Sebentar, Sebentar, kita kita pelan-pelan pelan-pelan dulu. nih. Oke, Oke, awal awal mula mula proses proses update update dimulai dimulai dari dari button. button. Oke, Oke, jadi jadi proses proses update update triggernya triggernya adalah adalah dari dari user user yang yang melakukan melakukan klik klik di di button button ubah ya. ubah ya. Nah, di Nah, di button button ubah ubah harus harus dikasih dikasih variabel variabel get get atau atau method method get. get. Tanda Tanda tanya tanya nama nama variabelnya variabelnya ID ID yang yang diisi diisi dari dari ID ID datanya. datanya. ID ID data data ini ini didapat didapat dari dari database. database. Oke, Oke, selectnya selectnya dari dari sini. sini. Kemudian Kemudian dimasukkan ke dimasukkan ke variabel variabel ID ID di di method method get. get. Nah, nah Nah, variabel variabel ID ID tadi tadi dikirim dikirim ke ke file file ubah ubah data data mhs.php. mhs.php. Kita Kita buka buka ubah ubah datanya. datanya. Nah, Nah, setiap setiap pertama pertama kali kali buka buka ubah ubah data, data, dia dia bakal bakal ngecek ngecek ada ada nggak nggak variabel variabel ID yang ID yang dikirim. dikirim. Oke, Oke, jika jika ada, ada, maka maka langsung langsung diselect ke diselect ke query, query ke ke database. database. Select Select all all from from mahasiswa mahasiswa where where ID ID sama sama dengan dengan $ID $ID yang yang dikirim dikirim tadi. sini. Nah, ID yang ID yang dikirim dikirim adalah adalah ID ID yang ada yang di ada di sini sini nih. nih. Karena Karena dia dia sifatnya sifatnya unik, unik, maka maka kita kita pilih pilih ID ID sebagai sebagai identitas identitas uniknya. uniknya. Jika Jika ketemu, ketemu, maka maka kita kita langsung langsung tambahkan tambahkan atau atau tampilkan tampilkan di di form. form. Oke, Ya, ini ini beda beda sama sama tambah tambah data. data. Lihat, Ya, kalau kalau tambah tambah data, data, ketika ketika kita kita klik, klik, semua semua formnya formnya kosong. kosong. Jadi Jadi nggak perlu nggak perlu treatment di treatment di awal. awal. Tapi Tapi ketika ketika ubah, ubah, kita kita butuh butuh treatment treatment untuk untuk ngambil ngambil data-data data-data yang yang mau mau kita rubah, dirubah, ya kan? ya kan? Nah, Nah, treatmentnya treatmentnya itu itu dengan dengan cara cara select select tadi. tadi. Kita buat Kita buat aja aja jalurnya. jalurnya ini ya. Coba Coba kita kita kasih kasih garis. garis. Nah, Nah, kita kita tambahin tambah ID, ID, tampilkan tampilkan data data dalam dalam bentuk bentuk form. form. Nah, ini Nah, ini bedanya bedanya lagi lagi nih dengan dengan tambah tambah data. data. Nah, Kalau kalau tambah tambah data, data, di di inputnya inputnya hanya hanya pakai pakai atribut atribut type, type, name, name, sama sama class. class. Tapi Tapi kalau kalau ubah, ubah, kita kita butuh butuh atribut atribut value. value. Gunanya Gunanya buat buat nampilin nampilin data data yang mau yang mau diubah. diubah. Kayak Kayak gini. gini. Oke, Oke, kita kita tetap tetap kasih kasih required required semuanya. semuanya. Kemudian Kemudian value-nya value-nya harus harus sesuai sesuai dengan dengan nama nama atau atau data data yang yang udah udah kita kita ambil ambil di di atas. atas. Oke, Oke, ini yang ini ya. udah Udah semua. semua. Kemudian Kemudian ketika ketika submit, submitnya submitnya ke ke sini. sini. Jika Jika post post update-nya update-nya diklik, diklik, maka maka kita kita kumpulin nih kumpulin nih data-data data-data yang yang ada di ada di form form tadi, tadi. ya kan? Ya kan? Ini kan Ini kan kalau kalau value value ini ini data data yang yang default default dari dari database database yang mau yang mau dirubah. dirubah. Nah, Nah, tapi tapi ketika di ketika di sini sini kita kita rubah rubah kan, kan, misal misal Bayu Bayu Eskom, Eskom SSP SSP misal. misal. Nah, Nah, itu kan itu kan artinya artinya ada ada data yang data yang berubah. berubah. Nah, Nah, data yang data yang berubah berubah diambil diambil dari dari sini. sini. Gelar Gelar pos, pos, nama nama gelar gelar pos, pos, NIPD. NIPD. Diambil Diambil semua, semua, dimasukin ke dimasukin ke dalam dalam variabel variabel masing-masing. masing-masing. Udah Udah gitu gitu kita kita lakukan lakukan update. update. Untuk Untuk update, update, kita kita butuh butuh ID yang ID yang tadi tadi dikirim dikirim, biar biar nggak nggak salah salah sasaran. sasaran. Saya mau Saya mau ngupdate ngupdate Bayu, Bayu, otomatis otomatis pakai pakai ID ID yang yang Bayu. Bayu. Nggak Nggak mungkin mungkin ID ID Nina Nina atau atau ID ID Lita. Lita.
Nanti yang diupdate siapa, yang berubah siapa. Jadi ID-nya ID-nya harus harus sama. sama. Nah, Nah, ini ini tinggal tinggal kasih kasih alert-alertnya alert-alertnya aja. aja. Ini Ini ketika sukses nih, nih, kita kita sukses, sukses, langsung langsung kita kita arahin arahin ke ke tampil tampil data data MHS. MHS. Jadi Jadi saat saat sukses sukses dia dia langsung langsung diarahin diarahin ke ke tampilan tampilan ini ini lagi. lagi. Saya Kita lihat lihat kita contohnya. Tadi Tadi Bayu Bayu udah, udah, saya saya mau mau ubah yang ubah yang Ahmad Ahmad Lita. Lita. Ahmad Ahmad Lita, Lita, NIPD-nya NIPD-nya ganti ganti ternyata ternyata 555. 555. Ketika Jadi diupdate, update, ketika ketika button button update update diklik, diklik, sintak sintak ini yang ini yang bakal bakal jalan. jalan. Ngumpulin Ngumpulin data-data data-data yang yang berubah, berubah, kemudian kemudian lakukan lakukan perubahan perubahan dengan dengan query query ini. ini. Oke, Oke, jika jika query-nya query-nya sukses, sukses, maka maka arahkan arahkan ke ke tampil tampil data. data. Gitu ya. Gitu ya. Ada Ada 3 tiga prosesnya. prosesnya ya. Kita Saya coba coba gambar gambar ini ini biar biar tampil tampil data. data. Sini Sini pembaruan data oleh user. Habis itu itu persiapan data. Persiapan data digambarin sama ini ya. Kemudian perubahan data dengan query update. Kemudian kita kasih decision, attack, sukses. Nah, kalau sukses, kembali ke tampilan data MHS. Kita kasih insert text box. Yes. Kalau yes, pesan error. Ini ya. Jadi proses update kayak gini guys. Get data, tampil data from input, kemudian pembaruan data oleh user, persiapan data, method post, kemudian perubahan data dengan query update. Di sini, method post, pembaruan data dengan query update,
Jika sukses, kembali ke tampilan data mahasiswa. Jika tidak, error. Nah, kita coba nih, Lita ganti NIPD doang. Dengan Stingkop Rawang update. Oke, kembali ke sini dengan Lita NIPD yang baru. Nah, gitu proses update. Aman ya? Tinggal teman-teman coding dulu.